masih ada satu yang mirip-mirip namanya equity crowdfunding. Nah, kalau equity crowdfunding ini nanti pasangannya dia sama VC ya, venture capital. Nanti kita akan pecah satu-satu. Sekarang equity crowdfunding. Equity crowdfunding itu, jadi misalnya saya punya bisnis. Saya punya bisnis, terus saya mau jual saham saya. Bos, saya bilang ke bos saya mau jual saham saya nih. Kalau kamu beli saham saya 50%, nanti saya kasih return 10% setahun. Nah, ini namanya equity crowdfunding. Jadi kita menjual stake atau kepemilikan saham kita di usaha yang kita miliki kepada orang lain, terus kita juga memberikan bunga. Jadi intinya kita cuma titip jual gitu. Ya. Itu bisa juga jadi masalah kalau ternyata perusahaan yang diinvest ini dia bisnisnya itu nggak sustainable, nggak konsisten. Nah, ini bahaya ya. Jadi kalau di dunia pinjam meminjam, semuanya itu harus tahu siapa kawannya, siapa lawannya ya. Jadi misalnya kita minjemin uang ke sebuah bisnis, ada platform tertentu yang ngomongnya nanti, oh saya ini equity crowdfunding kok, ini aman, ada bisnisnya beneran, terus kamu tinggal taruh uang di sini, kamu dapat return sekian. Secara prosesnya memang aman, tetapi resikonya adalah ketika bisnis yang kita investasikan itu, misalnya kita bisnis di rumah percetakan ABC ya, kita milih nih di platformnya, ya platform equity crowdfunding. Di percetakan ABC kita mau invest sahamnya mereka 10% ya, dapat return nanti 5% tiap 6 bulan sekali. Jadi kan tahun masih 6%, masih masuk akal kan harusnya. Nah, ternyata si percetakan ABC ini dia macet tiba-tiba. Macet dalam artian itu dia bisnisnya nggak bisa beroperasi dengan normal dan kewajiban utangnya harus ditunda. Kalau udah kayak gini resikonya di mana? Bukan di platform loh ya. Kalau equity crowdfunding bukan di platform, tapi dia resikonya ada di orang yang memberikan pinjaman. Nah, jadi ketika kita bicara pinjaman, kita bicara penempatan dana, kita harus bicara tentang resiko. Karena semuanya itu ada resikonya. Pastikan kita tahu resikonya dulu sebelum mengikuti ini dan itu ya.